Halo guys, selamat datang di YouTube channel Coding Gembira. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Laravel, dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang alias authentication. Nah, apa itu authentication? Jadi istilah lainnya itu untuk keamanan data. Misalnya kalian tuh membuat sebuah root nih ya di web. Nah, ini kan kalian bisa akses terus-menerus tanpa kalian harus login atau tanpa kalian harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ini akan sangat free untuk diakses. Jadi dengan out, kalian tuh nggak akan bisa akses sembarangan tanpa login terlebih dahulu. Nah, Laravel sudah menyediakan sebuah fitur khusus untuk authentication ini. Nah, gimana cara ngebuatnya? Teman-teman, kita pergi dulu ke dokumentasi Laravelnya untuk melihat, dan kita lihat di sini itu sudah di bagian security authentication. Kalian masuk saja ke laravel.com, kalian bisa masukkan root ini, atau kalian masuk ke laravel.com ke bagian documentation, terus ke security dan authentication gitu. Nah, kalian bisa baca dokumentasinya, introduction dan kawan-kawannya, tapi saya akan langsung skip ke bagian composer require ini. Nah, ini untuk mengenerate si outnya, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Pertama-tama seperti ini. Nah, kita langsung saja enter, dan kita tunggu dulu sebentar. Jadi saya akan skip sampai si composer require ini beres. Kalian sabar saja, dan kalian juga bisa sambil tunggu ya si composer require ini. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk menginstalasikan si Laravel UI yang tadi kita install. Jadi karena sudah berhasil diinstal, kita langsung close saja, close terminal, dan juga kita langsung masuk ke PHP Artisan UI full main out. Nah, kita enter, dan kalian harus meyeskan karena home.delete.php sudah ada. Kita replace saja supaya memudahkan juga. Yes. Nah, sudah run secara baik dan benar. Dan kalau kalian lihat di sini juga harus npm install dan npm run dev. Kita jalankan saja. Nah, npm install juga cukup lama. Kalian tinggal tunggu saja sampai npm installnya beres. Ini juga lamanya itu tergantung koneksi kalian dan apa saja sih yang diinstal di npm install ini. Kalian bisa lihat nih di package.json itu tuh akan ada yang diinstal kan nih, dari Axios sampai full template compiler. Itu semua yang akan diinstal oleh npm saat npm install, dan npm run dev itu juga harus selalu dibutuhkan dijalankan ketika kalian menjalankan CSS atau Vue atau JavaScript di Laravel, karena tanpa itu nanti itu kalian akan bingung sendiri, ini kenapa di refresh gak jalan-jalan padahal kalian lupa npm run dev. Nah, selain npm run dev, kalian juga bisa menggunakan npm run watch, itu akan terus-menerus diulang si runnya seperti itu. Oke, di sini ada sedikit kesalahan, jadi saya akan memakai sudo ini untuk di Ubuntu, karena di sini mungkin saya ada sedikit kesalahan di permission. Kalau di Ubuntu itu cukup sensitif saat permissionnya misalnya salah, maka kalian tidak akan bisa mengakses sama sekali. Oke, seperti ini harusnya berhasil. Jadi kalian bisa tunggu saja untuk sebentar, dan saya akan skip lagi untuk kalian sudah melihatnya saat sudah beres, dan kalian tunggu saja ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, npm install dan npm run dev sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau kalian mau lihat juga gimana sih hasil tampilannya, kalian tinggal jalanin php artisan serve seperti biasa, dan kita masuk ke localhost 8000. Nah, di sini akan masuk ke tampilan Laravelnya tetap ya. Nah, kalau kalian lihat di web.php itu ada satu root baru lagi nih,
yang khusus namanya outroots. Nah, kita komen dulu yang lainnya biar gak bikin error, dan kita refresh ulang. Itu akan not found ya. Kita masuk ke /login. Nah, akan ada tampilan untuk login. Tapi kan kita belum ada akun sama sekali kan. Nama akunnya apapun itu kita belum ada. Gimana cara membuat akunnya? Kalian bisa register di sini. Laravel sudah menyediakan fiturnya dan kita masukkan akun-akunnya. Tapi karena kita mungkin ada perubahan sedikit di database ya kemarin, kita lihat terlebih dahulu. Create users. Nah, kita ada nambahin font kan ya. Kita nggak akan bisa kalau misalnya lewat register, nanti takutnya ada error karena fontnya itu required juga. Nah, kita gunakan saja fitur seeder supaya memudahkan juga. Kita bikin lagi satu comment prompt baru dan kita lakukan php artisan make seeder user table seeder. Nah, kita buat saja akun dummy-nya itu cukup satu. Kita masuk lagi ke db sheets dan ke users tabel seeder ini, dan kita jalankan seperti ini. $user $user ini 2.2 create. Nah, apa aja sih datanya? Kita lihat dulu ya di user.php. Ada name, email, password, phone. Pertama itu name. Kita masukkan name-nya misalnya administrator. Kemudian email. Kita masukin admin harus dikasih bahwa dia itu string, jadi kalian kasih kutip 1 atau kutip 2 itu tidak masalah. simple.com. Kemudian font terlebih dahulu ya, fontnya itu saya akan sedikit acak angkanya, jadi misalnya 08 35 dan kawan-kawannya, itu angka acak saja, kalian mau kasih apapun itu bebas. Kemudian password. Nah, password ini kalian harus kasih terlebih dahulu di depannya seperti ini, bcrypt. Itu untuk membuat password format di Laravel. Jadi kita kasih saja admin 123 seperti itu. Nah, sudah cukup ya. Kita coba cek lagi di create user table. Nah, tidak ada perbedaan ya. Kita langsung saja php artisan db sheet, tapi jangan lupa juga di sini ya kalian komen dulu yang ini karena kita tidak perlu lagi untuk consider kategori. All user user table seeder (2.2 class). Nah, titik koma. Kalau kalian lupa titik 2.2 class ini nggak akan kebaca si user table seedernya seperti itu. Oke, kita coba php artisan db sheet. Nah, udah berhasil ya. Kita coba masukin akunnya yang tadi nih, admin@example.com. Kembali lagi ke login, admin@example.com, kemudian admin 123 login. Ini saya sudah tekan enter ya. Kita tinggal tunggu saja. Nah, biasa tuh Google kadang suka loading terus kayak gini. Kalian refresh untuk lihat apakah sudah masuk atau ada error. Nah, di sini kan sudah masuk nih, /home. Sesudah saya refresh, barulah dia masuk. Dan inilah tampilan home yang dibawakan oleh Laravel ya. Kita bisa mengedit-edit di sini, kita bisa merubah tampilan view-nya di sini. Apapun yang kalian mau bisa kalian lakukan di bagian ini, itu terserah kalian. Mungkin secara out bisa saja kalian menggunakan template blade-nya. Tapi mungkin ada halnya juga kalian mau merubah seluruh alurnya termasuk out-outnya. Itu pun bebas, terserah kalian saja. Di sini saya hanya akan mengajarkan sedikit dasarnya saja mengenai authentication.
Dan ya untuk bawaan Laravel cukup seperti ini saja. Kalau kalian lihat gimana sih authentication-nya, dan lihat saja di results views itu sudah ada nambah out nih ya. Ini untuk bagian authentication pertama, dan ada juga home.blade.php. Kemudian app ini yang sebelumnya kita pelajari ya, layouts app.blade.php. Nah ini yang mereka pakai itu untuk Laravel ya. Dan kategori itu yang kita pelajari kemarin, dan juga ada beberapa lagi tambahan seperti di middleware. Ini ada authenticate, ini yang akan dipakai oleh Laravel sebagai out di roots-nya seperti itu. Nah, apa sih maksud outs? Jadi kalau misalnya kita sekarang kan di root home nih, gimana kalau misalnya kita logout terus kita tembak si root home-nya, nah akan otomatis terarah ke login, jadi nggak langsung ke home. Jadi si home-nya itu aman lah istilahnya, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan lagi admin@example.com admin 123. Nah coba kita arahkan ke login. Nah login itu pun nggak akan bisa. Jadi kalau udah login, udah dibaca nih si session atau cookie-nya, itu nggak akan bisa bolak-balik seperti itu. Jadi akan lebih aman secara pengambilan datanya. Jadi database kalian pun datanya akan lebih aman seperti itu ya. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat nih outroots itu ada di mana, kalian sebenarnya tinggal cari di vendor, dan kalian cari saja, kalau tidak salah itu ada di bagian Laravel kalau tidak salah. Kemudian ke framework, src out. Nah di sini yang saya ingat itu ada di sini. Jadi kalian bisa cari saja. Mungkin saya ada kesalahan juga kalau misalnya saya kasih tahu, karena saya juga sudah cukup lupa di mana-mananya, karena saya sudah agak jarang juga untuk pemakaian si outroots ini. Ini hanya untuk pengantar pembelajaran saja untuk kedepannya. Oke, jadi sampai di situ saja untuk pembahasan kita tentang Laravel Authentication kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.